Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya ini? Moga-moga masih selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya sendiri, yaitu mengenai keuntungan jika kita tanam dari bibit umbi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya, sehingga saya selalu bersemangat untuk memberikan informasi-informasi dari pengalaman saya pribadi mengenai seputar porang ya. Seperti yang kita ketahui bersama ya teman-teman, untuk porang itu ada 3 jenis bibit, dari spora, lalu ada kata, dan ada juga dari umbi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keuntungan jika kita tanam dari umbi. Meskipun saya belum pernah mengalami tanam dari biji spora, tapi untuk perbandingan bibit umbi dan bibit kata itu sudah cukup ya bagi saya pribadi, karena 2 musim ini memang pelajarannya lumayan banyak bagi saya pribadi mengenai perawatan baik dari kata ataupun dari bibit umbi. Dari pengamatan saya pribadi itu mengenai tanam jika dari bibit umbi itu memang mempunyai beberapa keuntungan ya. Yang pertama yaitu mengenai hasil kata itu lebih banyak, jelas, karena jika kita tanam dari kata, bibit kata ya, itu rata-rata menghasilkan 1, 2, maksimal itu 3 kata. Tapi jika kita tanam dari bibit umbi, kata yang dihasilkan itu minimal 5, bahkan ada nyampai 30 kata. Artinya kita memperoleh 10 kali lipat bibit kata ya, daripada kita tanam dari bibit kata yang hanya menghasilkan 1 sampai 3 kata. Dan yang kedua yaitu biaya perawatan untuk pembersihan gulma. Dalam musim kemarin saat masih dalam bibit kata ya, itu satu musim saya pembersihan gulma itu sebanyak 4 sampai 5 kali hingga dorman. Tapi kalau dorman nggak dibongkar ya nggak masalah sih, nggak dibersihkan. Tapi kalau untuk normalnya itu 4 kali ya. Belum lagi saat pembersihan gulma itu resiko tercabutnya itu banyak. Kemarin musim lalu itu memang ada puluhan batang yang masih kecil-kecil itu kecabut sama tenaga kerja, jadi sangat kecewa juga. Cuma karena memang mereka juga belum lihai untuk membedakan batang daun porang dan gulma ya, jadi saya maklumi. Tapi untuk saat ini yang bibit dari umbi saya tanam bulan Oktober, kemudian 1 bulan itu saya bersihkan gulma, dan sampai saat ini belum saya bersihkan. Artinya baru 1 kali pembersihan gulma, dikarenakan memang kalau dari bibit umbi itu jika si porang udah tinggi dan udah mekar sempurna, daun porang itu menutupi tanahnya. Itu juga tergantung nanti jarak tanamnya juga ya. Tapi untuk jarak tanam yang saya gunakan itu 35 cm. Jadi daunnya itu saling bertumbukan dan di bawahnya itu ternaungi. Jadi untuk pertumbuhan gulmanya itu nggak terlalu cepat.
Makanya untuk saat ini di awal Februari memang belum dibersihkan ya, selain faktor tenaga kerja belum ada, tapi untuk pertumbuhan gulmanya juga nggak terlalu cepat dibanding dengan dari bibit katak. Artinya dalam satu musim jika saya tanam dari bibit umbi, kemungkinan hanya 2-3 kali untuk pembersihan gulma. Ya, meskipun gulma-gulma masih kecil, itu masih nggak begitu saya khawatirkan lah ya, karena memang masih lambat untuk pertumbuhannya. Seperti yang kita ketahui bersama ya, untuk setiap pembersihan gulma itu biasanya sekalian untuk pemupukan dan pendangiran. Nah, pendangiran itu kan untuk memperbaiki saluran airnya ya. Nah, untuk sekali pembersihan gulma lalu pendangiran itu kalau saya pribadi memerlukan biaya sekitar 600-700 ribu untuk lahan sekitar 2000 meter persegi. Jadi kalau satu musim ada 3 kali ya atau 4 kali, itu bisa dikalikan lah seperti itu. Jadi untuk tanam dari umbi selisih 1-2 kali untuk pembersihan gulmanya itu udah lumayan untuk mengurangi biaya perawatan. Selain hasil katak lebih banyak, kemudian biaya untuk perawatan pembersihan gulma itu lebih sedikit, dan keuntungan yang ketiga yaitu jika kita tanam dari umbi satu musim bisa kita panen asalkan dengan perawatan intensif. Musim kemarin saat saya tanam dari bibit katak, satu musim itu bisa menghasilkan umbi seberat 3 on sampai 1,5 kilo. Ya, meskipun yang berbobot 1,5 kilo itu hanya beberapa puluh lah, nggak nyampe 50 umbi. Cuma untuk di rata-rata itu sekitar 0,5 kilo. Jadi kalau untuk di musim ini saya tanam dari bibit itu, dari bibit yang dorman kemarin itu saya tanam, untuk mencapai 2 kilo dengan perawatan intensif saya rasa itu mungkin, sangat mungkin untuk tercapai. Itulah beberapa keuntungan jika tanam dari bibit umbi. Nah, untuk pendapat saya pribadi mengenai beberapa poin di atas, saya tidak bicara mengenai besar modalnya ya, karena kita ketahui bersama untuk tanam dari bibit umbi itu biaya modalnya lebih besar dibanding dengan biaya tanam jika kita tanam dari bibit katak. Jadi untuk teman-teman yang sudah menyimak, jangan menyimpulkan atau mengaitkan dengan modalnya. Saya hanya menyampaikan pendapat saya mengenai keuntungan jika tanam dari bibit umbi. Demikian video kali ini. Apa yang saya sampaikan di atas semoga bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang berencana tanam di musim depan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain supaya teman-teman lain juga bisa mendapatkan informasi seputar dunia porang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.